Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pesugihan pedagang ayam di pasar. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pesugihan pedagang ayam di pasar. Di sebuah desa kecil yang dikenal dengan Pasar Sewu, ada seorang pedagang ayam bernama Pak Mamat. Ia adalah sosok sederhana, namun hidupnya mulai berubah drastis 1 tahun lalu. Lapaknya yang dulu sepi mendadak ramai pembeli. Ayam-ayamnya gemuk, segar, dan dijual dengan harga murah. Tak ada pedagang lain yang bisa menyaingi jualannya hingga membuat mereka iri dan curiga. Namun tak ada yang berani bertanya langsung pada Pak Mamat. Wajahnya selalu serius, jarang tersenyum. Orang-orang hanya bergosip, menyebutnya menggunakan pesugihan. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara ayam berkokok dari rumahnya di malam hari, meski ia tak pernah memelihara ayam di rumah. Kecurigaan Hofur. Hofur adalah pedagang ayam baru di pasar itu. Ia membuka lapaknya tepat di seberang lapak Pak Mamat. Awalnya Hofur yakin ia bisa bersaing karena ayamnya juga segar. Namun ia sadar bahwa setiap pembeli yang mendekat ke lapaknya selalu berakhir membeli di tempat Pak Mamat. Kenapa selalu dia? Apa ayamnya seajaib itu? Gumam Hofur dengan frustasi. Hingga suatu hari, seorang pembeli bercerita kepadanya. Aneh Pak, ayam yang saya beli dari Pak Mamat tadi malam, pas sampai rumah tiba-tiba bau busuk seperti bangkai. Tapi pas di pasar, kok kelihatannya segar sekali ya? Kata pembeli itu sambil menggeleng. Perkataan itu terus terngiang di benak Hofur. Ada yang tidak beres ini. Batinnya. Ia pun bertekad menyelidiki rahasia Pak Mamat. Perjalanan ke hutan. Malam itu Hofur memutuskan untuk mengikuti Pak Mamat. Berdasarkan cerita pedagang lain, Pak Mamat sering pergi keluar tengah malam, membawa kantong besar dan sesuatu yang menyerupai sesajen. Dengan hati-hati Pak Hofur mengikutinya yang berjalan menuju hutan di pinggiran desa. Setelah perjalanan sekitar setengah jam, mereka tiba di sebuah area yang asing bagi Hofur. Di tengah hutan gelap ada gubuk kecil yang terlihat sangat tua. Pak Mamat masuk ke dalam gubuk sambil membawa ayam hidup. Dari celah dinding gubuk, Hofur mengintip. Di dalam gubuk itu ada kendil kecil, dikelilingi lilin-lilin hitam yang bau dupa yang menyengat. Pak Mamat mulai membaca mantra dengan suara serak. Ia mengangkat ayam itu tinggi-tinggi, lalu dengan satu gerakan cepat menggorok lehernya. Darah ayam mengalir ke dalam kendil itu. Tiba-tiba udara di dalam gubuk berubah menjadi dingin. Lilin-lilin bergetar seolah angin kencang tertiup, meski tidak ada jendela. Dari bayangan di sudut ruangan muncul sesosok makhluk. Makhluk itu sangat menyeramkan. Tubuhnya seperti manusia, namun kepalanya menyerupai ayam dengan paruh besar dan mata merah menyala. Suara langkahnya berat dan menggema. Ia mendekati kendil itu dan berbicara dengan suara menggelegar. Mamat, kau sudah berjanji. Dagangmu sudah laris, tapi bayaranmu mendekat. Pak Mamat gemetar. Tuan, beri saya waktu lagi. Saya belum siap. Makhluk itu tertawa keras.
Waktu? Kau sudah menggunakan banyak waktu. Tapi jangan khawatir. Ayam-ayammu akan terus menarik pembeli hingga waktunya tiba. Misteri di pasar. Setelah melihat itu, Pak Hofur berlari ketakutan. Ia tak ingin terlibat lebih jauh. Namun apa yang dilihatnya malam itu membuatnya tak bisa tidur. Pagi harinya ia kembali berdagang, tapi pasar terasa lebih sepi dari biasanya. Lapak Pak Mamat juga kosong. Desas-desus segera menyebar. Pembeli terakhir yang membeli ayam dari Pak Mamat mengaku ayam itu berubah menjadi bangkai busuk dengan belatung saat dibuka di rumah. Sejak itu, tak ada lagi yang berani membeli darinya. Beberapa pedagang mencoba mencari tahu keberadaan Pak Mamat. Ketika mereka mendatangi rumahnya, pintu rumah itu terkunci dari dalam. Mereka mendobraknya dan menemukan tubuh Pak Mamat tergeletak di lantai. Tubuhnya membiru, dengan bekas cakaran di seluruh tubuhnya, dan kepalanya membengkak. Lapak Pak Mamat kini dibiarkan kosong. Pedagang lain bahkan tak mau mendekatinya. Banyak yang mengaku mendengar suara ayam berkokok dari lapak itu saat malam tiba, meski tidak ada apa-apa di sana. Beberapa pedagang juga mengaku melihat bayangan Pak Mamat berdiri di lapaknya, menatap mereka dengan tatapan kosong. Hofur yang masih teringat kejadian di gubuk hutan itu memutuskan untuk berhenti berdagang di pasar itu. Ia tak mau mengambil resiko dan memilih pindah ke pasar lain. Namun cerita tentang pesugihan Pak Mamat menjadi peringatan di pasar itu, mengingatkan semua orang bahwa kekayaan instan selalu datang dengan harga yang tak terbayangkan. Kini setiap malam pasar menjadi sunyi, tak ada lagi yang berani berlama-lama, takut menjadi saksi dari kembalinya bayangan Pak Mamat atau makhluk yang memberinya pesugihan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.